Oke, selamat siang. Dengan saya Gustaf Arianto Menapa. Nah, ini hari saya akan memaparkan tentang interaksi manusia dengan komputer. Untuk pembahasan hari ini yaitu tentang wah, tentang yang pertama yaitu pengaruh faktor pada manusia ketika merancang aplikasi penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan motorik. Yang kedua, e- evolusi interface dalam IMK dalam bidang ilmu yang mempengaruhi perkembangan IMK sendiri. Yang ketiga, yaitu alat input output dan variasi perangkat komputer. Yang kelima, ragam dialog, dialog yang berbasis perintah tunggal maupun berbasis bahasa program dan sistem menu. Nah, ada empat ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita masuk dalam pembahasan tentang pengaruh manusia ketika merancang aplikasi dan penglihatan pengenalan sentuhan. Ini ada beberapa yang poin A, interaksi manusia dan komputer. Ini melibatkan cara pengguna berinteraksi dengan komputer melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Desain interaksi yang baik harus mempertimbangkan kemudahan, kenyamanan, dan efisien pengguna. Yang kelima, yang B, poin B, interaksi manusia dan komputer. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang mudah digunakan, intuitif, dan mendukung kebutuhan pengguna secara efektif. Yang poin C, tujuan rekayasa sistem. Tujuan rekayasa sistem adalah menciptakan perangkat lunak atau perangkat keras yang efisien, andal, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan operasional. Yang kedua, poin D, tujuan perencanaan berdasarkan manusia. Fokus utama dalam perencanaan ini adalah menciptakan sistem yang berusaha pada pengguna dengan mempertimbangkan kemampuan, keterbatasan, dan preferensi pengguna dalam interaksi. Yang ke E, motivasi bagi faktor manusia dan perancang. Memahami kebutuhan manusia itu sendiri adalah kunci untuk merancang sistem yang dapat diterima dan digunakan secara luas. Faktor motivasi mencukupi produktivitas, kenyamanan, dan kepuasan pengguna. Komponen yang berikut yaitu komponen sistem komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, serta aspek komunikasi dan interaksi antar manusia dan komputer. Yang berikut yaitu faktor manusia itu sendiri menunjukkan pada elemen-elemen fisiologi dan psikologi manusia mempengaruhi bagian pengguna berinteraksi sistem terhadap penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan kemampuan motorik. Perancangan sistem yang baik harus menginteraksikan semua faktor untuk menciptakan aplikasi yang optimal untuk pengguna dan lebih tepatnya manusia menggunakan komputer ini agar nyaman. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, kita masuk dalam pembahasan yang kedua yaitu evolusi interaksi. Untuk pagi ini tidak bisa sabar. Oke, kita masuk dalam evolusi interface. Evolusi interface dalam IMK dalam bidang ilmu yang mempengaruhi perkembangan IMK. Evolusi antar muka dalam interaksi manusia dan komputer, yaitu dalam kurung IMK, telah berkembang seiring waktu dipengaruhi oleh berbagai bidang studi. Berikut adalah penjelasan yang mengenai evolusi antar muka dan bidang ilmu yang mempengaruhi perkembangan interaksi manusia dan komputer. Evolusi interface dalam IMK eh, seiring dengan perkembangan teknologi antarmuka, pengguna terus berevolusi untuk memberikan pengalaman yang lebih intuitif
dan efisien. Berikut adalah beberapa oh, tong evolusi antarmuka komputer. Yang poin A yaitu penjabaran evolusi antar muka komputer, yaitu yang pertama ada bug procession itu di tahun 1950-an hingga 60-an. Pada awalnya pengguna tidak berinteraksi langsung dengan komputer. Pengguna menyiapkan program pada kartu punch yang kemudian diproses oleh komputer. Yang berikut adalah command line interface CLI dari tahun 90-an sampai 80-an. Pengguna berinteraksi dengan komputer melalui perintah teks. Antarmuka sangat teknis dan memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang perintah sintaks. Yang berikut yaitu Graphics User Interface atau GUI dari tahun 80-an hingga sekarang. GUID kemungkinan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon grafis, jendela, dan mouse. Ini membuat komputer dengan mudah diakses oleh pengguna umum. Touch interface tahun 2000-an hingga sekarang dengan hadirnya perangkat layar sentuh seperti yang ada di smartphone, tabel, antarmuka berbasis sentuhan menjadi umum pada saat ini. Nah, Natural User Interface, NUI, dari 2010 sampai hingga sekarang ini ya mencakup mengenai perangkat gerakan suara. Interface ini lebih alami seperti virtual realita VR yang uh, augmented reality R. Oh, ini seperti apa ya? Halo Google. Biasanya ada di perintah kalau kita buka web Google kita pakai teks suara. Nah, untuk yang berikut Brain Computer Interface BCI masa depan. Antarmuka ini memungkinkan untuk pengendalian komputer langsung dengan pikiran mereka tanpa perantara fisik seperti keyboard dan mouse. Nah, ini oh kayaknya di- belum ada untuk sekarang. Kemungkinan ke masa depan ini. Berikut yaitu yang poin B, generasi antarmuka pengguna. Yang pertama yaitu generasi pertama berbasis teks dan yang seperti saya jelaskan tadi. Generasi kedua yaitu GUI yang digunakan oleh sistem operasi Mac OS Windows, pengguna berinteraksi melalui mouse jendela ikon. Generasi ketiga antarmuka berbasis sentuhan seperti yang digunakan dalam perangkat mobile smartphone. Yang keempat, generasi keempat. Yang keempat yaitu generasi yang keempat ini yaitu NUI yang melibatkan pengenal suara gerakan sentuhan. Nah, generasi kelima ini yang belum pernah kami ketemukan. Kemungkinan di secara ini sudah ada, tapi eh, secara penjelasannya belum ada yang kita dapat. Kita lanjut ke poin C, bidang studi yang mengenai mempengaruhi MK. Berbagai disiplin ilmu telah mempengaruhi perkembangan IMK, interaksi manusia dan komputer, termasuk psikologi kognitif, meneliti cara manusia berpikir, memproses informasi yang mempengaruhi keputusan yang sangat penting dalam merancang antarmuka, berfokus pada desain alat lingkungan kerja, membutuhkan kebutuhan fisik pengguna untuk mengurangi kelelahan dan cedera. Sosiologi, mempelajari interaksi sosial, bagaimana teknologi mempengaruhi cara bekerja bersama dalam sistem. Desain grafis, kontribusinya dalam merancang antarmuka yang menarik secara visual dan mudah digunakan. Membantu dalam pengembangan antarmuka berbasis tes atau suara. Kecerdasan buatan AI. Nah, kecerdasan buatan AI ini digunakan untuk pengembangan antarmuka adaptif dan interaksi berbasis mesin seperti asisten virtual.
Teknik komputer bertanggung jawab atas pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang mungkin evolusi antarmuka. Perkembangan antarmuka pengguna ini mencerminkan kemajuan teknologi secara mendalamnya pemahaman kita tentang bagaimana manusia interaksi dengan teknologi itu sendiri. Kita masuk pembahasan ketiga yaitu alat input output dan variasi perangkat komputer itu sendiri. Dalam sistem komputer berbagai alat input output dan perangkat keras lainnya memainkan peran penting dan memastikan fungsionalitas dan interaksi pengguna. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai alat input output perangkat proses serta variasi perangkat komputer dan komunikasi. Yang pertama yaitu alat input. Alat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Beberapa alat input umum meliputi seperti yang kita ketahui keyboard, yang dimana keyboard ini berbasis tes yang digunakan untuk mengetik dan memberikan perintah ke komputer melalui tombol-tombol. Mouse, perangkat input yang digunakan untuk navigasi grafis, memungkinkan pengguna untuk mengarahkan dan memilih objek di layar tersebut. Webcam, eh, perangkat input video menangkap gambar bergerak untuk digunakan dalam kombinasi video atau aplikasi lainnya. Scanner. Untuk alat scanner itu digunakan untuk memindai dokumen atau gambar fisik mengubah menjadi format digital. Joystick, alat input yang umumnya digunakan dalam permainan video, pengembangan karakter kenda- atau kendaraan secara dinamis. Poin B, perangkat prosesor. Perangkat prosesor komponen yang bertanggung jawab untuk menangani pengolahan data dalam sistem komputer. Prosesor, unit pemrosesan untuk menjalankan perintah dan melakukan perhitungan. Contoh Intel Core, AMD Ryzen. Yang berikut RAM. RAM ialah memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses, mungkin akses cepat atau oleh prosesor itu sendiri. Motherboard, papan sirkuit untuk menghubungkan semua komponen komputer seperti prosesor, RAM, dan perangkat input lainnya. Output, poin C, output komputer. Output komputer adalah hasil dari data diproses oleh komputer dan ditampilkan melalui perangkat output. Seperti monitor layar yang digunakan menampilkan informasi visual dari komputer termasuk antarmuka pengguna dan aplikasi. Printer, alat output digunakan untuk mencetak dokumen digital menjadi bentuk fisik pada kertas. Poin D, variasi perangkat komputer. Perangkat yang menyimpan data informasi serta menyiapkan ruangan penyimpan untuk aplikasi dan sistem operasi itu berupa hard disk, flash disk. Kalau hard disk, penyimpan magnetik yang digunakan menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen atau sementara. Flash disk, yaitu penyimpanan portable berbasis memori yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dengan kapasitas lebih kecil dan dibandingkan dengan hard disk. Poin E, perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi komputer untuk terhubung ke jaringan atau perangkat lainnya itu berbagi data. Yang pertama yaitu modem, yang kedua kabel jaringan. Modem perangkat yang menghubungkan komputer ke internet atau jaringan menggunakan signal telepon atau signal broadband lainnya. Kabel jaringan. Kabel jaringan berupa fisik yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal, misalkan kabel LAN, optik, dan melalui router atau switch. Perangkat input output bersama dengan perangkat proses dan komunikasi berbentuk sistem komputer dan fungsional.
memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data secara efisien. Untuk pembahasan terakhir yaitu ragam dialog berbasis perintah tunggal, dialog berbasis bahasa pemrograman, dan sistem umum. Ragam dialog antarmuka mengacu pada cara-cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem komputer. Ragam dialog ini penting karena menentukan bagaimana pengguna dapat memberikan perintah dan menerima respon dari sistem. Beberapa bentuk dialog yang umumnya mencakup dialog berbasis perintah tunggal, dialog berbasis bahasa pemrograman, dan sistem umum. Definisi Poin A, definisi ragam dialog. Ragam dialog mengacu pada metode komunikasi antar pengguna dan sistem, yaitu bagaimana pengguna menginstruksikan komputer dan bagaimana komputer meresponnya. Dialog yang bervariasi tergantung pada tujuan sistem, tingkat keahlian pengguna, dan konteks pengguna. Ragam dialog membantu menentukan alur interaksi antar manusia dan komputer, seperti cara memasukkan data, navigasi, dan pemrosesan informasi. Poin B, kategori ragam dialog. Berikut ada beberapa untuk dalam ragam dialog. Dialog berbasis tunggal, comment based dialog, CBD. Definisi pengguna memberikan instruksi kepada komputer melalui satu atau beberapa perintah yang biasanya berupa teks. Contoh antarmuka command line tele di mana mengetik perintah untuk menjalankan program atau tugas tertentu. Kelebihan sangat efisien pengguna untuk pengalaman yang familiar dengan perintah-perintahnya. Kekurangan memiliki kurva pembelajaran yang curam dan tidak ramah bagi pengguna awam. Yang kedua yaitu berbasis bahasa program. Definisi pengguna program menginstruksikan sistem komputer ini biasanya digunakan oleh pengguna ahli dan pengembangan aplikasi pengelolaan sistem secara langsung. Contoh penggunaan bahasa program seperti Python, Java, C++ untuk pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Kelebihan sangat fleksibel dapat digunakan untuk membangun sistem dari awal dan memodifikasi sistem secara mendalam. Kekurangan hanya cocok untuk pengguna dengan latar belakang teknis dan tidak efektif untuk eh, tugas sederhana yang bisa dilakukan secara antarmuka pengguna grafis. Sistem menu definisinya dialog di mana pengguna memiliki opsi dari serangkaian pilihan disajikan dalam bentuk menu. Pengguna tidak perlu mengetik perintah secara manual. Contoh, menu drop down dalam aplikasi desktop atau navigasi menu yang perangkat mobile. Kelebihan mudah digunakan oleh pengguna karena cukup memilih dari pilihan tersebut tanpa perlu mengetik atau mengetahui perintah teknis. Kekurangan bisa jadi lambat jika terlalu banyak opsi atau lapisan menu dan kurangnya fleksibel dibandingkan dengan antarmuka berbasis perintah. Kesimpulan, setiap ragam dialog memiliki kelebihan dan kekurangannya, bergantung konteks pengguna dan tingkat keahlian pengguna itu sendiri. Dialog berbasis perintah tunggal lebih cocok untuk pengguna berpengalaman untuk kebutuhan efisien. Dialog berbasis program digunakan untuk profesional teknis untuk tujuan yang kompleks dan sistem menu lebih mudah digunakan umum dan cocok untuk berbagai tugas sehari-hari. Antarmuka yang efektif seringkali menggabungkan beberapa ragam dialog memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Sekian dan terima kasih pemaparan saya kurang dan dalam pemaparan ini bab 1 sampai bab 4. Mohon maaf. Selamat siang.